Oke ya, selamat pagi ya. Kita ketemu lagi minggu ini di mata kuliah ekonomi pembangunan. Hari ini kita akan khusus berbicara tentang pasar uang. Ya, bayangkan saja di kepala mahasiswa, ekonomi itu diibaratkan seperti mobil. Ada ban depan, ada ban belakang. Nah, ban depannya adalah pasar uang, ban belakangnya adalah pasar barang. Hari ini kita akan berbicara tentang pasar uang itu ya. Nah, ekonomi berjalan seperti itu ya. Jadi ada pasar uang dan ada pasar barang. Pasar uang harus sama dengan pasar barang. Kan begitu logikanya. Hari ini spesial kita akan berbicara pasar uang saja. Ya. Jadi sebelum masuk ke dalam, masih ingat pemahaman tentang pasar? Apa pasar itu? Siapa yang mau berinteraksi? Saya, Pak. Ya, silakan. Pasar adalah suatu tempat di mana konsumen dan produsen itu melakukan transaksi seperti barang dan jasa. Tempat berinteraksi gitu ya. Ada yang lain? Masih ingat pasar? Ya, itu dah maksudnya, Pak. Ada yang lain nggak pemahamannya? Tempat berinteraksi. Saya, Pak. Ya, Laura, silakan Laura. Pasar adalah tempat terjadinya tawar-menawar antara pedagang dan pembeli, Pak. Antara pedagang dan pembeli ya. Jadi secara umum, ya itu tadi benar ya, secara umum ingat teori ekonomi mikronya, ingat ya. Adanya sisi penawaran dan adanya sisi apa lagi satu? Ada sisi penawaran, ada sisi Permintaan. ada sisi permintaan. Nah, saya kasih contoh lebih dalam lagi ya. Ada suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Laura yang melamar pekerjaan di perusahaan itu. Siapa yang menjadi penawar dan siapa yang menjadi peminta di dalam contoh itu? Ada yang mau komentar nggak? Saya ulangi ya, saya kasih contoh. Ada suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Dia butuh, anggaplah bagian akuntan lah begitu ya. Dan Laura melamar di perusahaan itu. Siapa yang menjadi penawar? Siapa yang menjadi peminta? Siapa kubu penawaran? Siapa kubu permintaan? Ada yang mau diskusi? Saya Pak. Ya, bagus. Silakan Bagus. Untuk yang menawarkan itu si perusahaannya Pak. Untuk permintaannya si Laura. Laura. Jadi jelas ya, siapa kubu? Ada yang lain? Paham ya, siapa kubu permintaan, siapa kubu penawaran. Benar itu kata Bagus. Perusahaanlah sebagai kubu sisi penawaran dan Laura sebagai sisi permintaan. Bisa dipahami dalam konteks contoh tadi, siapa kubu penawaran, siapa kubu permintaan. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Itulah pasar. Terus pertanyaan berikutnya, apa yang mendamaikan pasar itu? Ada yang bisa jawab? Apa yang mendamaikan antara kubu penawaran dan kubu permintaan? Bisa? Anggaplah ada pedagang canang di Pekan Buleleng, dia menjual canang, ada yang membeli. Apa yang mendamaikan antara si dagang canang dan ibu-ibu yang mau beli canang? Apa yang ada di antara penawaran dan sisi permintaan? Di tengah-tengah itu apa namanya? Alat pembayaran, Pak. Ya, lebih halus lagi.
satu kata. Jadi yang mendamaikan pasar adalah harga. Bisa diterima logikanya? Bisa, Pak. Yang lain bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Jadi pasar alat perdamaiannya adalah harga. Uang juga seperti itu. Di pasar uang juga seperti itu ya. Jadi uang hari ini kita akan pahami lebih dalam lagi. Uang bukan hanya sebagai sarana untuk transaksi, tetapi sebagai barang. Karena bisa diperjualbelikan uang. Bisa dipahami ya logika itu? Bisa, Pak. Kalau dulu kan pernah uang tidak dianggap sebagai barang kan. Hari ini uang juga sebagai barang. Kira-kira gitu. Contoh, Sugiantari punya uang rupiah, kepingin membeli dolar. Jadi uangnya, uang rupiahnya dipakai untuk membeli dolar. Kan uang sebagai barang. Kira begitu. Ya bisa ya. Nah, hari ini kita akan perdalam ya di roda pasar uang itu ya. Di roda pasar uang itu namanya, istilah kerennya sektor moneter. Di pasar barang, nama kerennya sektor fiskal. Jadi ekonomi itu bekerja ketika sektor moneter sama dengan sektor barang. Nah, hari ini kita khusus berbicara di pasar uang atau yang sering disebut sebagai moneter, sektor moneter. Ya. Nah, sektor moneter ini diwakili tiap negara, ya ada sektor moneter pasar uang ini. Biasanya yang menggerakkan pasar uang ini disebut sebagai bank sentral di dalam suatu negara. Di Indonesia disebut Bank Indonesia. Di Amerika Federal Fed. Kira begitu apa namanya itu ya. Tiap-tiap negara punya bank sentralnya. Dialah yang mengatur ya dan menjaga nilai kestabilan pasar uang itu. Bank sentral suatu negara. Nah, sampai sana dulu bisa dipahami. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Sekarang saya tukik lebih dalam lagi, lanjut lagi ya. Ya pemahamannya utuh. Di pasar uang ada rumus yang menarik ya, di keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang itu ya ada rumus ini dikeluarkan oleh namanya Irving Fisher kalau nggak salah. Cara Anda cari di Google itu banyak itu ada ya teorinya ya, Irving Fisher dia bilang begini rumusnya, M kali V sama dengan P kali T. Ulangi ya, M kali V sama dengan P kali T. M kali V itu adalah mewakili pasar uang, sedangkan P kali T mewakili pasar barang. Jadi diformulakan pasar uang sama dengan pasar barang dengan rumusnya M P sama dengan PT. Kira-kira gitu. Bisa ditangkap ya rumus itu ya. Bisa ditangkap rumusnya. Bisa ya? Berapa? Jelas ya, mungkin Laura jelas ya, bisa ditangkap ya rumusnya ya. M kali P sama dengan P kali T. Nah, sekarang kita akan tukik lagi lebih dalam, ke dalam pasar uang saja. M kali P. M itu singkatan dari money, uang. P itu singkatan dari velocity, kecepatan perputaran uang. M, minggu lalu sudah kita terangkan kan, M itu ada 4 tingkatan kan. Ada M1, ada M2, ada M3, ada M4. Masih ingat ya? Masih, Pak. Masih ya? Pak.
M1 adalah uang yang dipegang oleh masyarakat, uang yang beredar di masyarakat, uang yang ada di dompet Anda itu namanya M1. Sedangkan M2 adalah M1 ditambah uang masyarakat yang ditaruh di lembaga keuangan. lembaga keuangan. Yang ketiga, M3 sama dengan M2. M2 ditambah untuk membeli saham. Nah, ditambah transaksi di pasar modal. Terus M4 sama dengan M3 ditambah transaksi. Hingga ditambah transaksi valuta asing. Nah, M3 ditambah transaksi internasional, perdagangan internasional. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang M4 itu. Ya, nah, P artinya kecepatan perputaran uang. Nah, saya kasih kasus. Semakin banyak Anda pegang uang, kecepatan perputaran uang semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat. Mengapa semakin cepat, Dayu? Karena kalau kita tuh banyak pegang uang, jadi keinginan kita buat belanja tuh lebih banyak. Ya, benar itu teorinya ya. Semakin banyak uang yang Anda pegang, berarti P juga naik. Logikanya, semakin banyak jumlah uang yang beredar, semakin banyak uang yang dicetak di dalam suatu negara, kecepatan perputaran uangnya semakin cepat. Terus dampaknya, nilai uangnya bagaimana? Naik atau turun? Nilai uangnya menjadi turun, Pak. Nilai uang menjadi turun. Kenapa turun, Sugiantari? Karena kan uang itu sudah beredar banyak, Pak. Jadi jika uang beredar banyak, maka nilainya akan semakin turun. Sama dengan halnya nilai uang berbanding terbalik dengan jumlah barang. Jumlah barang. Nah, Sugiantari sudah ingat ya pelajaran yang minggu lalu ya. Nanti saya hubungkan pelan-pelan dulu ya. Benar ya. Sekarang saya gabung dengan pasar barang ya rumusnya. Tadi kan bilang M kali P sama dengan P kali T. P itu menunjukkan harga, price. Sedangkan T adalah jumlah barang yang diproduksi di dalam suatu negara. Itu T. P-nya price, harga. Jadi bisa dikatakan jumlah uang dikali kecepatan perputaran uang sama dengan harga dikali jumlah barang yang ada. Begitu rumusnya ya, MP sama dengan P kali T. Nah, sekarang coba kita bermain-main dengan rumus itu. Ya, kita bermain-main ya, logikanya ya, biar Anda paham mengapa harga cabai bisa naik di pasar Buleleng. Dengan rumus yang tadi itu. Ya, biar Anda paham ya. Saya ulangi sekali ya. Bila jumlah uang yang beredar naik, velocity, kecepatan uang menjadi naik. Harga-harga di pasar naik atau turun? Ayo. Bila M naik, maka P naik. Akibatnya P naik atau turun? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Suaranya putus-putus, Pak. Saya ulangi sekali ya. Rumusnya M kali V sama dengan P kali T. Nah, sekarang kita coba bermain-main dengan rumus itu. Bila M naik, maka V naik. Akibatnya, harga atau P naik atau turun? P-nya naik atau turun? Menurut Dayu, naik atau turun harga-harga? Maaf, Pak. Suaranya nggak jelas. Oh, nggak jelas. Saya ulangi ya, lagi ya.
Saya ulangi ya, Dayu ya, dan teman-teman. Iya, Bapak. Rumusnya M kali P sama dengan P kali T. MP mewakili pasar uang, PT mewakili pasar barang. Jadi, pasar uang harus sama dengan pasar barang. Bila M naik, maka P naik atau turun? Harga di pasar naik atau turun? Mungkin price-nya naik. Kenapa naik? Jadi kan menurut rumusnya itu M dikali V sama dengan P dikali T. Jadi biar seimbang maka antara uang dan harga barang tersebut harus seimbang. Ya, benar logikanya. Ya, contoh harga cabai, contoh ya. Kita asumsikan tidak ada terjadi gagal panen. Sekarang di televisi itu, kenapa harga cabai naik sampai 100.000 per kilo? Karena alasannya satu saja kan, karena gagal panen. Nah, kita sekarang asumsikan gagal panen itu tidak ada. Ya, tidak ada ya. Kita asumsikan dia tidak ada, biar enak kita memahaminya. Bila jumlah uang di masyarakat bertambah, maka harga cabai naik atau turun? Naik atau turun? P-nya naik atau turun? Benar jawaban sekian tadi itu. Bila M naik, maka P juga naik. Ya, kita asumsikan ya, jangan dulu memecap sawahnya kebanjiran. Jadi kita lihat dari aspek rumusnya saja dulu. Seharusnya T, karena harga-harga barang naik, seharusnya jumlah barang yang ada di pasar naik atau turun T-nya. Ayo, naik atau turun? Logikanya naik atau turun? Logikanya naik juga, Pak. Logikanya naik kan? Nah, Iya. itu rumus dibuatkan seideal mungkin. Tetapi, kita lihat faktanya di bawah hari ini. Kita lihat faktanya di bawah ya. Rumusnya M kali V sama dengan P kali T. Lalu jumlah uang yang beredar naik, jadi harga-harga naik. Seharusnya jumlah cabai juga yang ada di pasar kan banyak. Tapi faktanya, jumlah cabai yang ada di pasar, gimana? Sedikit. Akibatnya harga tambah naik atau tambah turun? Tambah naik. Naik, Pak. Tambah naik kan? Iya. Tambah naik dia. Kita asumsikan tidak ada orang yang bermain di pasar itu. Ya, kita asumsikan pasar itu sempurna. Belum lagi kita bermain ada yang menyetok cabai itu jangan dijual dulu karena besok naik lagi harganya. Kita jangan asumsi ya, apalagi dimaksudnya lagi gagal panen. Ya kalau kita masukkan lagi gagal panen, kita masukkan unsur itu, kita masukkan lagi ada pemain besar dalam pasar itu, makanya tidak heran pasar yang seharusnya harganya mungkin 20.000 per kilo naik menjadi 120.000 per kilo. Itu yang menjelaskan mengapa ya nilai uang berbanding terbalik dengan nilai barang yang ada di pasar. Saya kira begitu. Ya, rumus idealnya M kali P sama dengan P kali T. Ya, bila pasar uang tidak sama dengan pasar barang, maka negara itu dikatakan krisis. Kira gitu. Jadi mahasiswa gampang sekali menjawab kapan negara krisis ketika pasar uang tidak sama dengan pasar barang. Dengan kata lain, jumlah uang yang ada di pasar tidak sama dengan jumlah barang yang ada di pasar. Terjadilah krisis. Kira begitu ya. Itu memahami konteks ekonomi dalam suatu negara. Sekarang saya akan kembali lagi ke roda yang pertama, roda moneter saja. Untuk mengantisipasi itu, dibuatkanlah
namanya kebijakan moneter di dalam suatu negara. Hampir di seluruh negara, di seluruh dunia ini, kebijakan moneternya sama saja rumusnya. Ya, ada 3 kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan moneter di Indonesia sama dengan kebijakan moneter di Jepang, sama dengan kebijakan moneter di Inggris, sama dengan kebijakan moneter di Malaysia, Singapura juga sama. Ya, karena ini teori kan. Nah, kebijakannya ada 3. Yang pertama namanya kebijakan politik pasar terbuka. PPT, politik pasar terbuka. Politik di sana jangan diartikan kayak nyoblos gubernur, nyoblos presiden, tidak seperti itu artinya. Politik di sana artinya kebijakan. Jadi kebijakan pasar terbuka. Itu kebijakan yang pertama. Apa itu kebijakan pasar terbuka? Kan begitu. Kebijakan pasar terbuka itu maknanya menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia, SBI namanya. Nah, di koran-koran Anda akan lihat di sana setiap hari Rebu Bank Sentral akan mengeluarkan SBI setiap hari Rebu, sertifikat Bank Indonesia, itu namanya. Kapan dia menjual SBI, kapan dia membeli SBI, nah, itu harus dipahami oleh mahasiswa. Dan apa tujuan Bank Sentral menjual SBI, dan apa tujuan Bank Sentral membeli SBI, untuk apa, itu yang penting dipahami oleh mahasiswa. Ya, kita kembali ya main-main dengan rumus itu ya, MP sama dengan PT. Ya, sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia ini secara fakta diimplementasikan untuk membuat besar kecilnya tingkat suku bunga yang ada di bank. Contoh, Anda pergi ke Bank BRI atau pergi ke Bank BCA. Anda tuh melihat suku bunga di sana kan, suku bunga tabungan untuk 3 bulan, untuk 1 tahun, biasanya per tahun. Apa dasar membuat suku bunga itu? Nah, dasarnya adalah sertifikat Bank Indonesia. Contoh lagi, Anda kepingin minjem uang di bank, kredit maksudnya. Contoh, Anda meminjam uang di BRI. Dengan tingkat suku bunga anggaplah 12% per tahun. Dari mana dasar 12% per tahun itu? Itulah dasarnya dari besar kecilnya SBI yang diterapkan oleh suatu negara. Nanti kita akan contohkan ya. Nanti kita akan contohkan. Pelan-pelan dulu. Pada kelas pagi, saya akan detail sekali bicaranya. Ya, politik pasar terbuka. Kita mulai dari sana. Ya, kapan dia menjual? Kapan dia membeli SBI? Apa tujuannya? Kira-kira apa tujuan Bank Sentral untuk menjual SBI? Untuk menjual, apa tujuannya? Tujuannya menambah uang beredar ataukah mengurangi jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat? Coba 2 itu saja. Menurut Anda tujuannya untuk menambah jumlah uang yang beredar ataukah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat? Menjual SBI. Tujuannya untuk apa? Bisa nggak dijawab? Ini karena kita nggak temu agak susah ya. Saya juga nggak suka pakai PowerPoint soalnya. Ya. Tujuan untuk menjual sertifikat Bank Indonesia, contohnya di Indonesia adalah untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Logikanya, ada bisa jawab? Untuk menambah uang yang beredar. Kenapa menambah sekian tadi? Karena bank sentralnya menjual, Pak, menjual SBI. Dia menjual SBI, artinya uang yang di masyarakat kan ditarik kan?
Oh, Ditarik artinya mengurangi jumlah uang beredar. beredar. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam suatu negara, Bank Sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia. Kalau dia kepingin menambah uang yang beredar, dia akan membeli sertifikat Bank Indonesia. Kira begitu ya. Ya, Anda akan lihat itu di prakteknya di masyarakat itu ya. Kapan dia menjual SBI, kapan dia membeli SBI, tujuannya untuk apa, kira gitu. Anggaplah hari ini kita lihat faktanya di lapangan dalam kondisi COVID-19. COVID-19, ya, Bank Sentral akan mengeluarkan kebijakan politik pasar terbuka dengan menjual SBI atau membeli SBI. Anda lihat faktanya di lapangan. Kita lihat kondisi hari ini. Kondisi hari ini di masyarakat, jumlah uang yang beredar banyak atau sedikit? Sedikit, Pak. Sedikit. Apa buktinya sedikit? Lihat aja isi dompet Anda aja lah. Dompet Anda di selama krisis, uangnya banyak atau sedikit? Sedikit. Kenapa bisa sedikit? Karena tidak bekerja, Pak. Tidak bekerja. Karena nggak ada Logikanya dari rumus yang tadi itu, ya kita asumsikan dalam rumus itu aja, frame itu aja kita bicara ya. Contoh hari ini gini, bank-bank umum di Indonesia mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara mengurangi jumlah kredit yang keluar ke masyarakat. Coba Anda lihat bank Indonesia kebijakannya. Seluruh bank Indonesia hampir 25, anggaplah di bawah 30% mengeluarkan kredit. Artinya uang yang beredar di masyarakat sangat sedikit sekali. Bahasa Bali nak ngomong kayak ini, kayaknya nak lihat-lihat dan yuk gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi Bank Indonesia kepingin menarik sekarang jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ditarik begitu, tarik ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan nilai uang itu. Pertanyaannya mampu atau tidak? Nanti kita lihat, kita analisis lagi ya dalam konteks yang berbeda itu. Ya, artinya gini, mahasiswa memahaminya kapan dia menjual dan kapan membeli SBI. Paham ya? Menjual tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, membeli tujuannya untuk menambah jumlah uang yang beredar. Itu namanya politik pasar terbuka. Kebijakan moneter yang nomor 1. Terus kebijakan moneter yang nomor 2. Kebijakan moneter yang nomor 2 namanya politik diskonto. Jangan diisi L di belakangnya. Paham ya? Kebijakan moneter yang kedua namanya kebijakan diskonto. Apa itu kebijakan diskonto? Kebijakan menaikkan ataukah menurunkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Dinaikkan ataukah diturunkan bunganya hari ini. Kira gitu. Ya, itu namanya politik diskonto. Contoh ya. Kalau pemerintah kepingin menambah uang yang beredar di masyarakat, suku bunga itu dinaikkan atau diturunkan? Suku bunga di bank itu naik atau turun? Turun, Pak. Turun. Mengapa turun sekian dari? Logikanya di mana sekian dari? Kalau turun kan lebih sedikit dia membayar, Pak. Jadinya lebih banyak beredar jadinya uangnya. Nah, contoh, dulu suku bunga anggaplah naruh uang di bank dapat 2%. Sekarang suku bunga tabungan dulu anggap 2%. Sekarang diturunkan oleh bank 0,5%. Sekian hari mau nabung atau tidak?
enggak. Tidak kan? Nah, artinya karena nggak nyambung, artinya jumlah uang yang beredar akan bertambah banyak. Benar ya? Jadi, bank sentral suatu negara kalau kepingin menambah jumlah uang yang beredar, kebijakannya adalah dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Dan kalau kepingin mengurangi jumlah uang yang beredar, bank sentral suatu negara akan menaikkan tingkat suku bunga yang ada. Contoh, dulu deposito dapat 1 bulan 0,5%. Sekarang dinaikkan menjadi 1%. Contohnya siapa di sini? Ayu Ningsih pasti tertarik untuk deposito di bank itu. Jadi kan ditarik jumlah uang yang beredar. Kira-kira begitu. Itu namanya politik diskonto. Paham ya? Sampai di sana dulu bisa dipahami. Bisa, Pak. Yang lain bisa mengikuti? Bisa, Pak. Ya. Nah, yang ketiga namanya politik cadangan umum. Nah, yang dimaksud dengan politik cadangan umum ini adalah cadangan suatu bank kepada Bank Indonesia. Gini artinya begini, ringkasnya gini. Bank harus menyetorkan uang jaminannya kepada Bank Indonesia. Contohnya gini, setiap kenaikan aset suatu perbankan harus disertakan dengan penyetoran uang cash ke dalam pada Bank Indonesia. Untuk apa? Untuk menjaga-jaga agar bank itu tidak ketika krisis ada uang jaminannya, kira-kira begitu. Ya, sekarang yang saya tahu 8% dari total aset itu yang harus disetorkan ke Bank Indonesia setiap bank yang ada. Semakin bertambah asetnya, berarti uang jaminannya di Bank Indonesia semakin banyak. Jadi kebijakannya adalah kalau politik cadangan umum itu dinaikkan, artinya tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kalau diturunkan untuk menambah uang yang beredar. Itu kira-kira 3 kebijakan moneter di seluruh dunia hampir sama. Ulangi ya, yang pertama namanya kebijakan politik pasar terbuka, yang kedua politik diskonto, yang ketiga politik cadangan umum. Nah, secara teori sebenarnya ada 4 teori, tetapi yang teori yang nomor 4 ini sudah dihapus di seluruh dunia. Seluruh negara tidak lagi memakai teori yang nomor 4 ini. Nama teori itu namanya kebijakan potong uang. Dulu di Indonesia pernah dilakukan itu tahun 65 sampai tahun 66 itu pernah dilakukan. Contohnya gini, kalau satu negara itu mengalami krisis, nilai uang satu negara itu sangat turun tajam, dan inflasi sampai 600% itu di tahun 65, 66 itu. Untuk mengembalikan kondisi suatu negara, kondisi perekonomian suatu negara, negara itu mengambil kebijakan potong uang. Uang 1.000 menjadi 1 rupiah. Kalau kakek Anda hidup itu di tahun 65 dan 66 itu dia tahu ceritanya itu. Uang itu dipotong oleh pemerintah dari 1.000 nilainya menjadi 1 rupiah. Itu namanya kebijakan politik potong uang. Nah, karena itu sangat menyengsarakan seluruh pelaku ekonomi, akhirnya seluruh dunia sepakat kebijakan nomor 4 itu tidak lagi diberlakukan. Nah, sekarang contohnya di televisi Anda pernah dengar tuh kebijakan Indonesia ingin melakukan redominasi gitu, saya lupa namanya, panjang sekali. Redominasi dalam rangka untuk mengurangi nol yang ada di uang itu. Contoh 100.000, nolnya dikurangi lagi 3 menjadi 100. Contoh kayak mata uang negara Amerika. Negara Amerika uang yang tertinggi kan hanya 100 saja kan? Tidak ada 100.000 kayak di Indonesia kan? Benar ya? Iya, Pak. Yang ada $1.
ada $2, ada $5, yang tertinggi $100. Sedangkan kita yang tertinggi 100.000. Kemarin di zaman Presiden SBY kepingin melakukan kebijakan redominasi dengan cara mengurangi 0,3 itu di belakang menjadi 100. Tetapi sampai hari ini belum bisa dilakukan karena nilai uang kita terus turun terhadap mata uang negara lain. Itu kan. Nanti jangan terkejut, contoh Denny Darmawan bekerja di negara Zimbabwe, di negara Afrika kalau nggak salah itu. Di sana Denny digaji 10 miliar sebulan dengan memakai mata uang dengan mata uang Zimbabwe itu 10 miliar. Denny jangan dulu bangga mendapatkan digaji 10 miliar sebulan. Kenapa? Karena di negara Zimbabwe itu pecahan uang yang paling kecil itu 1 jutaan pecahan uangnya. Mungkin di negara Zimbabwe Denny akan membeli bakso harganya bisa berapa? 100 juta satu. Gajinya 1 miliar, beli bakso 100 juta, beli permen 10 juta satu gitu. Itu sama saja kecil kan? Karena di sana pecahan mata uangnya paling kecil jutaan, nolnya 6. Saya kira gitu. Paham ya? Jadi kebijakan moneter itu di setiap negara sama kelakuannya ya, cuma kondisi dalam suatu negara itu yang berbeda. Itu kebijakan yang mungkin akan digantikan sebagai pengganti kebijakan politik potong uang. Ya, tahun 71 seluruh negara di seluruh dunia ini sepakat untuk tidak lagi melakukan kebijakan potong uang. Saya kira begitu ya. Jadi masih berlaku hanya 3 kebijakan saja. Itu di sektor moneter. Sampai sana dulu bisa dipahami ya. Bisa ketemu langsung dengan Anda, enak saudara saya pakai kertas. Jadi enak jadinya. Bagaimana uang Anda itu ditarik ke dalam suatu perbankan. Bagaimana mekanisme kerja uang itu. Saya kira begitu. Sampai SBI itu turun. Terus sampai suku bunga itu sekian jumlahnya. Saya kasih contohnya cepat-cepat. Cepat-cepat ya. Contoh, sekarang sertifikat Bank Indonesia bunganya 0,75. Misalnya begitu. Yang saya tahu sekarang 0,25 ya. Seharusnya turun lagi nih sertifikat Bank Indonesia. Karena kondisi kita krisis. Kalau kondisi krisis, pasti tingkat suku bunga di Indonesia akan diturunkan. Untuk apa? Biar uang di masyarakat bertambah. Nah, contohnya gini. Sertifikat Bank Indonesia ditetapkan bunganya mungkin 1% gitu saja lah. Ya, biar memudahkan 1%. Terus, umpama Sugiantari menaruh uang di bank itu, berapa dikasih bunga oleh bank? Lebih kecil daripada SBI atau lebih besar daripada SBI? Logikanya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Logikanya? Contoh. Saya naikkan lagi dikit ya. Contoh. SBI bank suatu negara, suku bunganya anggaplah 5%. Jangan tengah-tengah aja 5%. Terus Sugiantari mau mendepositokan uangnya ke bank itu. Logikanya, bank itu menerapkan bunga deposito lebih kecil daripada 5% atau lebih besar daripada 5%? Logikanya lebih kecil. Benar kata Sugiantari, lebih kecil. Contoh, Bank A akan menawarkan tingkat deposito sebesar 4%. Ada 1% kan? Nah, 1% adalah keuntungan bank itu sendiri. Itu namanya positive spread, nilai yang positif. Kira gitu. Terus tingkat suku bunga kreditnya, berapa kredit yang dikeluarkan oleh bank itu? Lebih besar daripada 5% ataukah lebih kecil daripada 5%? Lebih besar atau lebih kecil? Saya nggak paham ya. Suku bunga tabungan dan suku bunga deposito pasti lebih kecil daripada SBI. Tapi
suku bunga kredit yang dijual oleh bank itu kepada masyarakat harus lebih besar daripada SBI. Rumusnya 5 sampai dengan 7% ditambahkan SBI. Makanya sekarang rata-rata tiket kredit, anggaplah SBI-nya anggaplah 5%, jadi kreditnya pasti 12%, 11%, 5 sampai 7% lah, range-nya begitu. Itu sudah aturan daripada suatu bank itu. Gitu. Ya, mengapa 5 sampai 7%? Karena bank juga kan mengeluarkan biaya untuk biaya administrasi, mengurus kredit itu, ya biaya materai, ada biaya pegawai, ada untuk menutupi biaya operasional bank, bayar gaji juga. Ya makanya kredit yang dikeluarkan lebih besar daripada SBI. Tapi tingkat tabungan dan tingkat deposito lebih kecil daripada SBI. Itu caranya bank menerapkan tingkat bunga tabungan dan tingkat bunga kredit yang ada di bank, ya, dengan SBI sebagai standarnya. Untuk LPD dan koperasi tidak mengacu kepada SBI. SBI hanya diterapkan kepada lembaga-lembaga keuangan. Kira begitu. Ya. Contoh, saya contoh siapa nih, si Gede Bagus lah saya contoh. Gede Bagus sekarang punya uang 1 miliar. Ya, dia tahu bahwa SBI hari ini anggaplah 5% per tahun. Per tahun ya, SBI itu dihitung per tahun. Jadi per bulan bagi saja 5% bagi 12. Jadi 0, yang pertama 0,1. Ada suatu bank yang mengiming-imingkan si Bagus, taruh aja uang kamu di sini, saya kasih bunga 2% per bulan. Padahal tingkat suku bunga yang ada di bank 5% per tahun. Mau nggak Bagus menaruh uang itu di bank itu? Mau nggak Gus? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Karena, boy, kan tadi berapa persen karena uangnya di bank, Pak? Anggap kalau deposito di bank dapat 5% per tahun. Kalau deposito di bank ini yang ditawarkan, kamu saya kasih 2% per bulan atau 24% per tahun. Mau nggak naruh uang di bank itu, yang nawarin 2% per bulan? Mau. Kalau itu saya mau, soalnya Pak ya, Mau? yang di bank sebelumnya kan 5% per tahun. Kan jadinya, kata Bapak tadi, kalau 1M dikali 5% kan dapatnya kira-kira sekitar 0,1% per tahun. Sekarang ada bank yang menawarkan ada bunga 2% per bulan. Mau nggak Gus naruh uang di bank itu? 2% per tahun berarti 12 atau 20. 2% per bulan. 2% per bulan. Berarti kali 12 kan 24%. Mau, Pak. Kenapa mau? Untungnya gede itu, Pak. Untungnya gede. 24%. Nah, saya jawab sekarang ada teori seharusnya Gus jangan nabung di sana. Kenapa kok bisa gitu, Pak? Artinya apa? Bank itu perlu uang sekali, pasti banyak utang bank itu. Standarnya hanya 5% dari bank. Logikanya kalau ada bank yang melanggar aturan itu, logikanya pasti bank itu tidak sehat. Uangnya itu bisa saja dipakai bayar utang. Makanya sekarang ada OJK di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Itulah tugasnya untuk memantau bank-bank yang nakal, yang menerapkan suku bunga yang di luar batas daripada sertifikat Bank Indonesia. Ya makanya ada investasi bodong di sana. Orang logikanya kondisi seperti ini itu grip saja ngali untung. Dari mana logikanya dia dapat untung 2% sebulan? Jangan-jangan dipakai judi, jangan-jangan dia perlu uang cash untuk membayar utangnya. Sekarang saya kepingin mahasiswa paham, ya di mana Anda mestinya naruh uang yang sehat gitu. Dia tidak terjadi di lapangan ya, naruh uang di sini, tapi sebentar banknya hilang. Jangan tergiur dengan suku bunga yang tinggi. Lihatlah berapa besarnya SBI. Kalau SBI-nya 5% per tahun, bank yang sehat adalah menawarkan angka di bawah SBI. Bisa saja 3% per tahun, 4% per tahun. Bisa paham ya Gus ya?
Iya Pak, bisa. Ya, yang lain bisa paham ya, memahami ya kondisi suatu negara ya, jangan tergiur dengan investasi yang menghasilkan yang besar ya. Padahal itu sebenarnya melanggar bukan melanggar, tidak baik untuk dalam suatu perekonomian suatu negara. Dalam teori itulah disebut sebagai pungli liar sebenarnya. Itulah yang memporak-porandakan tataran teori ekonomi itu. Tapi faktanya di bawah sering kita lihat seperti itu. Ya, karena apa? Karena pemahaman bagaimana membuat suku bunga itu tidak paham. Mahasiswa saya harapkan dapat memahami itu menjadi lebih baik. Ya, jangan tergiur ya dengan iming-iming angka di atas bunga yang diterapkan oleh bank sentral suatu negara. Kira-kira begitu. Bisa dipahami ya, Bill ya? Ada pertanyaan sampai di sana dulu? Belum ada, Pak. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kapan Anda harus menambah uang beredar, kapan harus mengurangi jumlah uang beredar. Hati-hati dengan uang. Ya. Oke ya, sampai sana dulu saya mengajar hari ini ya di sektor moneter ya. Oke, minggu depan kita tukik lagi dengan kebijakan fiskal. Nah, kalau kebijakan fiskal itu berada di bawah Menteri Keuangan suatu negara. Di Indonesia hari ini kita akan bedah kebijakan fiskal dari Bu Menteri Sri. Siapa namanya? Menteri Keuangan kita hari ini? Siapa namanya Menteri Keuangan hari ini Indonesia? Bu Sri Mulyani. Kita akan bedah kebijakan fiskalnya. Apakah cocok kebijakan fiskalnya Bu Sri Mulyani itu dengan tataran teori atau enggak? Kira begitu ya. Itu minggu depan kita akan bedah. Tadi sudah sektor moneter. Minggu depan roda yang di belakang sektor pasar barang. Bahasa kerennya sektor fiskal. Jadi Anda akan menarik kesimpulan suatu negara. Apakah benar ekonomi suatu negara itu tatarannya secara moneter benar dan secara fiskal benar? Kalau enggak, pasti pengelolaan negara itu amburadul. Anda akan mengambil suatu kesimpulan nanti ke depannya. Tapi dibingkai dengan teoritis. Deal ya, paham ya? Sepakat ya, kita ketemu minggu depan ya. Oke, saya rekam hari ini sebentar saya upload di YouTube. Tolong diringkas lagi perkuliahan kita hari ini. Tolong dikomentari di sana ya. Bagi yang tidak kuliah bisa membuka YouTube dan menonton kembali ya, biar tidak kehilangan materinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang ya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Iya Pak, selamat siang, makasih.